Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'min. Saudaraku semua, kita lanjutkan kembali topik dari pembahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang penciptaan manusia. Bahwasanya berdasarkan Quran surat 2 ayat 30, Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah hendak menciptakan manusia. Nah, manusia di sini adalah makhluk yang diciptakan Allah setelah para malaikat. Dan pada saat itu Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan berada di surga. Nah, pada saat itu kita berpikir, apa sih tujuannya? Allah menciptakan manusia dengan tujuan adalah untuk mengemban amanah, yaitu sebagai khalifah. Maka dari itu Allah mengajarkan kepada manusia, yaitu Al-Quran. Nah, dengan itulah Adam bisa menyebutkan nama-nama benda seluruhnya yang tidak bisa disebutkan oleh malaikat. Maka Al-Quran itu adalah sumber ilmu yang menjadikan manusia mampu untuk mengemban amanah, sehingga bisa menjalankan amanah yang Allah berikan pada kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pandangan Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya tentang amanah. Di Quran surat 33 ayat 71, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat. Jadi amanat apa tadi? Amanat sebagai khalifah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi amanat ini adalah tugas yang sangat besar untuk berusaha belajar memahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk ciptaan Allah yang dimuliakan. Kemudian Allah berfirman ketika Adam diturunkan, sesungguhnya kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Nah, pada saat ini Adam melakukan pelanggaran, yaitu mendekati pohon yang dilarang. Kemudian diturunkan dari surga. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi petunjuk ini apa? Yaitu Alkitab, Al-Quran, yang sumber asli merupakan dari Allah. Tidak ada yang bisa mengarangnya, karena itu adalah langsung dari Tuhan semesta alam, perkataan Tuhan itu sendiri. Kemudian hal ini didukung juga pada waktu Nabi Muhammad mendapatkan perintah pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita harus diperintah untuk membaca, belajar. Apa yang dipelajari? Yaitu yang bersumber dari Allah,
menyebut nama Tuhanmu. Penciptaannya apa itu? Yang dibukukan, kitab yang penerbitnya adalah langsung dari Allah, yaitu adalah Alkitab, petunjuk, yaitu dari Tuhan. Biasanya kalau kita lihat buku itu kan ada ya, penulis dari siapa, pengarang. Nah, di sini Al-Quran itu bukanlah karangan, dia langsung firman Tuhan. Maka siapa? Atas nama Allah yang menciptakan, yang menurunkan kitab itu. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga mendampinginya dengan handbook atau buku pedoman, pendamping, buku manual. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kemudian apa? Bacalah. Maka kita itu berusaha untuk selalu membaca, mengaplikasikan agar itu masuk ke dalam jiwa ayat-ayat Al-Quran tadi. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah nanti yang akan mengajarkan, sebagaimana di Quran surat Ar-Rahman, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Melalui apa? Melalui perantara kalam tadi, wahyu, ada ilham. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka pada saat itu, walaupun Nabi Muhammad adalah seorang yang buta huruf, maka Nabi Muhammad memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, mengetahui rahasia yang ada di langit dan di bumi. Karena hakikatnya yang mengajarkan adalah Allah itu sendiri, pemilik segala rahasia, pemilik segala ilmu tadi. Nah, kalau kita tidak mau belajar apa yang Allah firmankan di Quran surat 62 ayat 5, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat. Dipikulkan tadi adalah amanah tadi, kepadanya Alkitab atau Taurat atau petunjuk. Di zamannya Musa dinamakan Taurat, di zamannya Isa dinamakan Injil, sampai zaman-zaman setelahnya, atau petunjuk tadi. Kemudian mereka tiada memikulnya, tidak mau berusaha sungguh-sungguh memahaminya, adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Di Quran surat Al-Jum'ah ayat 5. Maka kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, kita harus mempelajarinya. Nanti akan mendapatkan petunjuk, diamalkan. Maka Allah menegaskan, janganlah kamu bersikap lemah. Lemah terhadap apa? Terhadap hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah setan. Dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman, meyakini pertemuan dengan Tuhannya, mengamalkan Al-Quran, melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita melaksanakannya, amanah tersebut dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi apabila kita mengingkarinya, maka kita akan menjadi serendah-rendahnya, lebih buruk dari binatang ternak. Di Quran surat 7 ayat 179. Di Quran surat 7 ayat 176, maka lebih buruk daripada anjing. Seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk selalu istiqomah di jalannya, diberikan bertambah ilmu pengetahuan, dan diberikan kekuatan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.